pandemi sampai jam 4. Oke, ya. Rotok dipersingkat. Dipersingkat ya. Seperti itu. Oke, tadi Mbak Maria itu Mas ya. Nah, tambahan satu ya. lagi, 100.000-nya itu bukan untuk administrasi atau apa, enggak. 100.000 yang disetorkan sesudah RDN-nya jadi di saham. Ya. Jadi begitu punya 100.000 di saldo rekening kita, itu bisa untuk beli misalnya Sido Muncul, mau beli BRI Syariah. Sing murah di sini kemarin sebelum dikeluarkan dari daftar efek syariah itu Ispak Hotel. Oh, Ispak ya? Ispak itu juga udah go public ya? Sudah go public. Artinya penjenengan beli satu lot, datang ke sana, iki hotelku. Gagah. Oke, habis ini langsung ajarin ya. Nanti soalnya di Instagram saya akan saya tulis ya, pemilik saham. Ispak Unilever ya. Meskipun cuma satu lot itu ya. Nek sing anak milenial sekarang Mas datang ke RUPS, penjenengan berat. Oke. Ya, cuman kita harus sadar diri Mas. Iya. Karena kalau mau tanya gitu langsung notarisnya langsung tanya, punya berapa persen Mas? Itu kita langsung tahu diri. Satu lot. Ya kalau enggak di belakang aja. Gitu ya. Sing penting di bag-nya podo Mas. Ya. Sing penting makan siangnya podo Mas. Gagah kalau ditanya tetangga gitu, mau kemana Mas? RUPS. Oh, RUPS ya. RUPS ya. Oke. Ini lanjutannya dari Mbak Maria. Ini maksimal and minimal belinya berapa? Nah, ini tadi kan udah dijelasin. Kalau minimal deposit kan 100 Mas. 100. Habis itu mau nambah berapapun nggak ada masalah ya. Terus mungkin ini yang dimaksud belinya tadi satu lot ya. Satu lot. Jadi itu isinya 100 lembar. 100 lembar. Nah, tergantung nanti satu lembarnya berapa rupiah ya, dikalikan saja. Kayak contohnya tadi BRI Syariah sampai menyentuh Rp150. Per lembar sampai 1.690. Sekarang 1.600. 1.300 hari ini. Ya kalau orang Jawa gaul sekarangku madang bro. Ya kan dari 150 langsung 1.000 ya. Iya. Kalau punya 100 juta itu kan udah. Iya. Yang lain nyun sewu loh ini. Yang lain jualan sepeda, jualan tanaman, ini beli tanah malah gitu. Belum kalau saya cerita saham tambang Mas. Saham tambang yang murah-murah Mas. Ngiler lagi ini. Lah kan kemarin begitu krisis kan harganya cuma 50 Mas. Auto reject bawah. Itu udah nggak bisa turun di pasar reguler. Iya. PP Property itu punyanya grupnya PTPP yang properti. Seket Mas. Sekarang berapa? 100. Oh, nah, kan ya lipatnya. Seket itu kan cuma 5.000 Mas. Gimana nih? Berarti nggak sah YouTuber aja ya? Ini aja ya. Aku malah pengen sinau. Wale ini. Nanti udah modalin Mas. Oke. Itu ya Mbak Maria ya. Menarik sekali ini. Bener loh Mas, habis ini saya ajarin langsung pasang kita. Cah pingginan ini. Oke, menarik sekali ya. Oke, lagi nih ada dari YouTube Mas. Oh tadi udah Mbak Maria, Mas Andika. Terus kita cek dulu dari Instagram. Pertanyaan hampir sama ya. Tadi ini menarik juga ya tadi yang investor zakat tadi ya sudah dijelaskan Mas Henry. Jadi jangan khawatir teman-teman, ternyata fitur-fitur yang tadinya manual atau memang kurang lega, kurang mantep nih, ambil aja uangnya, zakatin sendiri gitu aja Mas. Itu paling simple. Nah untuk zakat itu nanti banyak referensi, artinya banyak diskusi karena kan lagi dikembangin Mas. Ya. Kalau yang konvensional artinya dulu dengan istilahnya kitab-kitab lama itu kan 2,5%. Nanti kalau pakai aturan yang tadi ada ribawi 10% berarti udah 12,5%. Oh. Artinya ada orang yang pengen clean. Jadi karena ini muamalah, itu kan pemisahan itu kan metodenya nek bahasane fikih tafrik Mas, pemisahan. Nah, soal ini kan cleansing, soal pembersihan. Misalnya sebagai contoh, saya tadi perjalanan di sini ada investor yang karena Astra dikeluarkan, dia bilang Pak ya udah dijual aja. Itu jual untung loh Mas. Kalau metode cleansing, keuntungannya itu nggak boleh diambil oleh dia. Dia harus di CSR-kan gampangnya. Nah sampai sedetail itu di pasar modal itu. Jadi berusaha untuk ijtihadnya itu teruslah dinamis gitu. Bahasa keren ini. Ya betul. Ya memang karena ini ilmu itu kan berkembang ya. Bahkan ilmu fikih yang jauh juga ada perkembangan yang mungkin yang lebih punya kemaslahatan Mas. Ya itu MUI dan teman-teman yang lain ya yang di situ memang kompeten. Nah, saya cuma menyampaikan. Ya ini nanti kalau kurang mantap bisa dipelajari dulu lagi ya. Tapi ini menarik sekali ya. Bisnis surgawi tadi ya. Untung dan berkah ini luar biasa. Ini mungkin ini jadi salah satu alternatif karena bukan mengecilkan cara yang lain ya. Tapi memang kan belakang-belakang ini memang banyak sekali kemudian yang tergiur untuk membuat konten ya di media sosial dengan harapan kemudian jadi punya
penghasilan dari situ ya, dan dilakukan dengan ya modal yang nggak sedikit ya, beli kamera dan sebagainya, itu juga bisa dilakukan. Tapi ini juga ada alternatif yang lebih mungkin lebih simpel ya, karena 100.000 tadi bisa buka rekening ya. Tapi udah terlanjur ya nggak apa-apa diterusin ya. Mana yang lebih cepet lah gitu ya. Diversifikasi portofolio Mas. Betul. Harus dilakukan itu. Ono sing yang real, ada yang di paper asset lah. Oke, menarik sekali. Oke Mas, ini sebelum kita ke segmen terakhir nih, coba sebentar. Ini ada YouTube ya. Di sini ada. Oke, kita cek lagi. Oke, silakan Tribuners. Ini menarik sekali pembahasannya ya. Sebelum kita nanti di segmen terakhir, ini saya buka di YouTube, ada beberapa yang tanya tadi. Oke, nah ada, oh ini ada pertanyaan, haruskah saya buka rekening baru? Nah ini berarti apa dia sudah punya? Nah kalau sudah punya gimana Mas? Nah, ini masalah. Kalau misalnya satu, apakah rekening baru itu maksudnya yang bersangkutan sudah punya di sekuritas ya? Lain? Ya kalau mau buka di sana, kalau mereka punya layanan SOTS, kan tidak semua AB mempunyai layanan SOTS. SOTS itu Syariah Online Trading System. Nah, kalau di sana tidak ada, ya monggo bisa dengan kami membuka rekening baru. Nanti soal apa subreknya, kemudian dia diincludekan namanya SID, single ID, apa namanya, di sub rekening itu jadi satu. Jadi Mas misalnya buka di beberapa sekuritas, itu tetap nanti tampungannya di custodian itu satu ya, satu ID ya, single ID ya. Meski kayak kita misalnya punya rekening ATM banyak di OJK, nanti kan tercatatnya nama saya ID-nya gitu ya, gampangnya Mas ya. Jadi nggak masalah ya. Nggak masalah. Oke. Tapi mungkin kalau lebih simpel ya fokus di satu aja gitu ya, biar nggak apa namanya boros energi mikir print itu juga susah ya. Tapi kalau di satu sekuritas mungkin kan lebih mudah. Betul. Tapi monggo senyamannya aja. Ya itu pertanyaan dari selanjutnya Mbak Mari, ini nampaknya sangat-sangat apa namanya tertarik sekali ya ini ya. Oke. Mungkin tertarik dengan hostnya Mas. Terima kasih ya. Oke. Nah ini menarik sekali, ini kayaknya sayang untuk kita akhiri sekarang, tapi apa daya ya. Terima kasih banyak Mas Heri atas waktunya dari teman-teman FAC. Di kantornya di mana tadi Mas? Tegal Panggung ya, di Danurjan di sini di kota Jogja juga, dekat apa namanya? Paling satu bahasa Jawa satu pelintengan Mas. Ke Malioboro. Tapi juga bisa ke galeri Mas. Oh ya. Ada di Universitas di Yogyakarta. Yang masih buka? Semuanya buka, mereka tetap. Pandemi ini buka juga? Iya, dengan pelayanan semuanya dengan online. Tadi pagi saya webinar dengan teman-teman UNY, kemudian kemarin dengan UI Fakultas Hukum, teman-teman UMY, teman-teman UAD, teman-teman UNISA, teman-teman UST, itu yang bekerja sama dengan kami Mas. Nah monggo itu bisa dikunjungi galeri-galeri itu. Nah Tribuners, ini menarik sekali perbincangan kita di sore hari ini ya. Dan monggo silahkan kalau yang sudah tertarik kayak Mbak Maria tadi, terus ada Mas Andika tadi, silahkan kalau yang sudah punya pengen buka rekening lagi atau pengen lebih serius ya Mas ya, karena kemarin mungkin cuma diajak teman coba-coba karena dengar cerita-cerita yang menggiurkan keuntungannya tadi ya, ini bisa ditindaklanjuti karena ini memang jadi alternatif. Kalau kemarin Mas Irfan dari kantor perwakilan BI Yogyakarta itu menyebut memang ini tujuannya apa namanya bursa di Indonesia ini ya, khususnya pemerintah pengen ini jadi salah satu untuk kemaslahatan masyarakat lah ya, karena pemerataan kesejahteraan. Betul, karena dengan memiliki saham di perusahaan kita nggak hanya jadi end user produknya saja, tapi menikmati juga keuntungan dari perusahaan itu. Kira-kira seperti itu. Closing statement Mas untuk teman-teman yang pengen mulai. Teman-teman, terima kasih pada Mas Yuda dan juga teman-teman Tribun Jogja, Tribuners. Invest your time before invest your money. Jadi memang harus belajar dulu. Terus kemudian jangan lelah untuk mau belajar, sabar. Prosesnya itu harus dijalani. Kemudian ketika mendapatkan keuntungan jangan lupa bersyukur. Maka tadi ada konsep zakat, infak, sedekah maupun wakaf. Nah, terus ketika mengambil keputusan adalah tanggung jawab kita sendiri. Maka pada saat mengambil keputusan investasi kita harus tenang dan jernih. Ada dua L untuk melihat investasi itu, legal dan logik.
Nah ini sesuai syariat apalagi kan sangat menuju keberkahan. Kira-kira seperti itu, selamat berinvestasi dan kita kembali menjadi pemilik atau pewarisah dari sekian banyak perusahaan di Indonesia dengan menjadi investor di pasar modal, utamanya pasar modal syariah. Oke, gitu. Terima kasih sekali lagi. Dan semoga bincang bisnis ke depan bisa kita lanjut lagi ya dengan pembahasan-pembahasan yang lebih menarik. Dan mungkin juga kita lanjutkan masih seputar investasi peluang di pasar modal ya Mas ya. Terima kasih sekali lagi Mas. Dan sehat selalu semuanya. Thank you tim kerabat kerja di Tribun Official di Studio 52 Tribun Jogja. Dan saya Yuda Kristiawan undur diri. Sampai jumpa lagi di program live streaming berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Om Santi Santi. Matur suwun. Thank you.